Halo Sobatku Mistik Mustika, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang komentar seseorang yang berada di sini di video tentang karmik. Jalani peranmu dengan benar. Twin flame itu gaibmu sendiri. Di sini video ini sudah saya bilang saya akan jadi karmik yang nyetrum kalian. Kalau kalian masih bertahan, sudah tahu nih, belum tahu, sudah tahu nih. Sudah tahu leluhurnya itu tersakiti dan mengulang siklus. Sudah tahu nih kembar jiwanya dan tidak membela kembar jiwanya. Dia mengatakan seperti ini. Twin flame itu yin dan yang. Banyak hal tercerahkan juga dari angel number, dari kesemua-semuanya. Twin flame itu biasanya juga bisa dilihat dalam perjalanan hidup dari dulu sebelum ketemu dengan pasangan twin flame, karena diawali juga dari keluarga dan untuk union harus selesaikan dengan pasangan karmik. Pasti akan melewati karma untuk spiritual awakening dan penyesuaian energi juga. Intinya self love dan jangan melekat pandangan sosial, materi dan lain-lain. Lalu saya jawab, tahu caranya mencintai diri sendiri. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai dirimu kalau belum bertemu dirimu sendiri? Twin flame itu pasanganmu yang terkena cinta leluhur, dihadirkan untuk kalian agar bertemu kembaran sendiri, gaibmu sendiri, dan itu bukan manusianya, bukan. Sudah saya jelaskan, bukan. Caranya ada di playlist Twin Flame. Anda masih penuh pisau karena saya melihat hatinya penuh pisau. Lah ini kan kayak pasien nyembuhin dokter, begini caranya. Saya bilang, Anda kan cuma menghalalkan perzinahan atas nama cinta leluhur, padahal itu cinta karma. Bodoh atau goblok namanya kalau ngulangi kepedihan cinta leluhur. Kalau zaman dulu tidak bisa jadian, bahkan mati, saat ini Anda mengulang sejarah, lalu Tuhannya dikemanakan? Padahal si seimbang itu ada Tuhan di tengahnya, yin dan yang itu, yang kamu sebutkan itu. Kalau tidak ada Tuhan di tengahnya, ya jadinya abu-abu, hitam dan putih bersatu, jadinya abu-abu, nggak jelas. Apalagi kalau menikah siri, orang ini bukan Islam, bukan. Kalau Muslim mungkin masih bisa, saya mundur. Tapi orang ini bukan Muslim. Dia menikah siri hanya demi cinta twin flame. Lah itu menjual agama. Padahal cinta twin flame mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Gitu loh. Dulu Ratu dihadirkan gundik, sekarang dia jadi gundiknya. Lalu pelajaran hidupnya di mana? Di mana? Di mana? Coba ditelusuri pakai otak waras kepada Tuhan. Bahkan kamu jual Tuhan demi cinta toksik leluhur. Yin dan yangnya di mana, Non? Karena ini perempuan. Saya selalu manggil klien perempuan dengan Non, seperti anak. Tuhanmu itu si campa toksik yang balas dendam ke Brawijaya tolol yang menghadirkan gundik dan sekarang posisinya dibalik. Itu cinta leluhur seperti itu. Tarik masuk tuh si tolol campa itu, saya tolol-tololin tuh si leluhurnya, masuk ke dalam kubah pertobatan leluhur. Jangan kamu tambahin karma leluhur dan karmamu sendiri. Mau kemana arah hidupmu? Yin dan yang itu kamu damai dan damaimu tidak menyakiti orang lain. Waras Non sembuh, kalau tidak mau sembuh unsubscribe saya. Jangan ikuti dan jangan komen. Sudah di video ini sudah saya bilang, saya nih bawa setrum. Loh kok kamu maju komen pula, dengan bangga pula. Saya bingungnya apa? Komentator ini dia orang ketiga, bawa masuk istrinya, orang pertamanya masuk sebagai klien saya, kemudian dia jadian dengan suaminya si istri ini, kemudian dia nikah siri padahal bukan Muslim. Yuk, saya jelaskan sedikit tentang energi Putri Campa. Putri Campa itu istri kedua dari Brawijaya. Ya. Dia mengambil alih posisi ratu. Jadi dia berdampingan bersama Brawijaya untuk suatu urusan perkembangan kerajaan, kalau nggak salah Majapahit ya, kalau nggak salah. Nah,
di sini dia dihadirkan oleh orang ketiga, yaitu tukang pijatnya Brawijaya atau penyembuhnya kalau nggak salah. Penyembuhnya, di mana Raja Brawijaya itu benar-benar sayang, cinta. Nah, inilah menjadi pemicu keadaan dari si Putri Campa merasa tersingkirkan dari posisinya. Nah, ini dipakai sama orang ini. Orang ini sekarang, ya, katakanlah Ibu S, ya, Ibu S. Ibu S ini menghadirkan istri, diketemukan dengan saya. Ibu ini sudah ketemu dengan kembar jiwanya, sudah lihat bahwa kembar jiwanya tertusuk-tusuk pisau, dan saya melihat di ibu ini masih ada pisaunya. Lah berarti kan baru berantem dia dengan selingkuhannya atau pacarnya atau suaminya orang ini. Pasti, kenapa? Karena saya lihat pisau di dalam dadanya Ibu S ini. Pasti baru berantem, pasti pernah ada pertengkaran dengan si orang yang dia sebut-sebut sebagai pasangan twin flame-nya. Saya nggak nyalahin orang twin flame itu kalau ketemu dengan pasangannya yang bukan muhrimnya, yaitu dia suami orang, pasangan orang, dan Anda merasa berhak mengambil. Kenapa? Karena ada tarikan dari leluhur. Saya nggak masalah. Saya paham. Ingat, saya tercipta dari, saya ketemu dengan suami saya ini juga ngambil dari suaminya orang. Saya dan dia jatuh cinta. Dia jatuh bangun, saya jatuh bangun. Akhirnya masuk dalam pernikahan. Dia jatuh bangun di luar dengan orang lain. Saya akhirnya belajar. Oh, ini cinta seperti ini. Ini cara ngatasinnya begini. Yang ngajarin siapa? Leluhur-leluhur itu sendiri. Gitu loh. Jadi ini pengenalanmu kepada Tuhan. Tuhannya nggak ada. Malah ibu ini yang bukan muslim, memuslimkan dirinya, menikah secara siri. Nah itu kan aneh. Itu malah menjual Tuhan kalau buat saya. Nah, kalau cinta twin flame tidak menjual Tuhan. Cinta twin flame menghadirkan, mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Dan cahaya Tuhan itu nggak bisa dibuat main, nggak bisa kamu dalam kondisi terkontaminasi, jadi pelakor, jadi gundiknya suami orang. Ya saya terus terang bilang gundik. Kenapa? Karena zaman dahulu Putri Campa dihadirkan gundik dan mereka berebut posisi di hatinya raja. Sekarang keulang lagi, makanya saya bilang gundik. Kenapa? Saya mau nyetrum leluhur di belakangnya Ibu S. Dan Ibu F ini, istrinya namanya Ibu F. Si orang ketiganya namanya Ibu S. Mau diketemukan atau tidak, kalian tuh sudah paham. Ini energi leluhur, nggak bisa dibuat main. Ya. Dan Ibu S ini punya anak. Ini anaknya kepeluntir. Ibu S ini punya anak, di mana anaknya ini adalah adalah anak dari si leluhur si gundik ini yang berada di istri pertama. Nah, karmanya belum selesai, karmanya ke anak. Kenapa? Karena zaman dahulu si Putri Campa membuang ini anak, berusaha membunuh. Karmanya datang dari si anak ini, anaknya dia juga, anaknya Ibu S ini juga. Paham, sadar, waras. Kalau bukan punyamu, kamu mau apa-apain tetap jadinya kayak Putri Campa, dibuang lagi. Paham? Jadi selesaikan dong. Ini siklus dan akan ngulang. Jadi kalau nanti Anda sama pasangan orang, kemudian Anda pasangan orang, kemudian Anda supply dengan uang, dan kemudian dengan uang itu Anda merasa Anda bisa menguasai. Enggak begitu. Kalau twin flame itu yang kamu buang tuh uang, waktu, air mata, darah. Udah saya bilang di video saya tentang karmik, mainkan perananmu dengan baik. Karena saya berlaku sebagai guru karmik kalian.
Saya yang akan menendang kalian, saya yang akan menyetrum kalian, karena saya sudah muak dengan cerita-cerita leluhur seolah-olah ini adalah cerita Anda. Anda hidup di 3 dimensi, hiduplah di 3 dimensi. Jangan kebelibet memakai cinta leluhur di kehidupan 3 dimensi. Ketabrak, energinya tabrakan, bingung. Kalau zaman dahulu tidak bisa diselesaikan, pengampunannya yang harus Anda lepaskan adalah maaf. Maaf. Yang harus Anda selesaikan adalah maaf. Berikanlah maafmu kepada si Putri Campa ini ya. Ini untuk Ibu S. Putri Campa di belakangmu itu, ajarkan. Seret dia masuk ke dalam ruang penyucian dosa leluhur. Gak pernah kamu makan berlian cahaya Tuhan. Kalaupun kamu makan tapi masih jadi pelakor, pengambil suami orang, pengambil rezeki orang, Anda tidak akan kemana-mana. Siklusnya Anda akan dibenturkan lagi. Jangan bodoh. Saya tolol-tololin si Putri Campa. Kenapa? Karena ketololan dia kamu ulang. Gitu loh. Saya bilang di video itu, saya sudah bilang, saya akan jadi guru yang bawa setrum untuk semua murid-murid yang tidak mau berubah tapi masih gandol gurunya. Sumuk gurune. Turun. Jangan gendong. Turun. Unsubscribe saya kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya ajarkan. Feel free to go. Pergi. Jangan nyumuk-nyumui saya. Karena energi saya untuk orang-orang yang memang mau sembuh. Memang mau melepaskan. Memang sudah capek. Kalau Anda belum capek, monggo. Dikejar itu lelakinya orang. Sana, nikah siri, mau nikah soroh, mau nikah apa terserah. Jadi jangan kotori. Saya juga nggak paham kenapa Anda bawa istri pertamanya ketemu saya, sedangkan Anda mengambil suaminya. Dan seolah-olah Anda ngomong seolah-olah Anda itu benar. Otaknya dipakai. Hatimu dipakai. Otaknya ndak ada, hatinya, rasa kemanusiaannya ndak ada. Anda gagal. Kalau Anda tidak ngikut apa kata saya untuk memutus semua siklus dengan leluhur, Anda akan kesetrum. Bulan ini juga Anda akan kesetrum. Bukan saya menyumpahin, tapi memang sudah saya bilang, kamu mau bonus masalah atau bonus berkat itu tergantung tingkah lakumu sendiri. Karena saya dan leluhur sudah mengadakan perjanjian percepatan untuk nyetrum semua yang gila-gila macam leluhur yang sakit hati ini. Saya akan seret Campa masuk ke dalam ruang penyucian penyucian dosa leluhur. Putri Campa meninggalnya itu dengan hati terluka, dan kamu tidak menyembuhkan, malah menimpali dengan karma baru. Karmamu double. Karma leluhur zaman dahulu yang harusnya sudah kamu selesaikan dengan mengucapkan ampun kepada Brawijaya, bukan dengan jadian. Itu loh, pahamnya penting. Ada leluhur siapa di belakangmu, supaya kamu paham apa yang harus kamu lakukan. Dan orang ini sudah paham, tapi tidak mau tahu. Beda. Kamu unsubscribe saya atau kamu kebanting bulan ini. Untuk Ibu F yang melihat video ini, tinggalkan mertuamu. Jangan sok jadi mendekatkan diri kepada keluarga suami. Tinggalkan total energi suamimu. Ya, kita lihat siapa yang mendapatkan bonus berkat dan siapa yang mendapatkan bonus masalah. Merdeka. Rahayu.